Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ulangi lagi. Masuk ke materi selanjutnya, kita harus seperti biasa dahulu ya. Kita akan membaca Quran surat An-Nasr. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. Nah, sebelum kita memulai atau belajar tentang Quran surat Al-Maun, Bu Ani akan mengingat. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang Quran surat Al-Lahab. Al-Lahab waktu itu kita adalah belajar tentang menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya. Karena apa? Karena Abu Lahab itu menentang Nabi Muhammad, makanya Abu Lahab mendapatkan ancaman. Nah, tadi sudah melihatkan video yang Bu Ani putar? Ya. Itu ada video apa? Quran surat Al-Maun. Nah, sekarang kita belajar membaca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu biddin. Coba baca. Yukadzibu biddin. Ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul Miskin. wa la yahuddu
kita idhar syafawi. Nah, yang pertama, sedangkan syafawi itu artinya bibir. Disebut ifak syafawi apabila ada mem mati bertemu dengan atau mem sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ya. Contohnya di sini takmi. Jadi bacanya takmi him fi hijab. Apabila takmi him fi hijab itu nggak boleh ya. Jadi bacanya harus masuk ke huruf depannya. Huruf ifak syafawi itu hanya satu, yaitu huruf apa? Ba. Itu tahu. Idgham mutamatsilan itu juga disebut dengan idgham mitri atau idgham mimi. Nah, idgham mutamatsilan itu hurufnya apa? Nah, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Pernah belajar kan ini? Kalian ketika ngaji, ketika di TPA, pernah kan dapat materi? Nah, sekarang kita baca di sini di surat Al-Mulk ini ada bacaan idgham mutamatsilan atau idgham mimi. Apabila ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilan. Contohnya Allah. Ini yang mana? Yang ini loh, yang ada tanda merah. Nah, tanda merah itu ada mem mati bertemu dengan huruf mim. Itu ada huruf mem bertemu dengan huruf mem yang mana? Itu yang diingkari merah. Ada mem bertemu dengan mem, maka disebut idgham mitri. Selanjutnya sekarang idhar syafawi. Idhar syafawi itu idhar artinya jelas. Nah, syafawi tadi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila ada mim tadi ifak syafawi. Nah, sekarang idhar syafawi hurufnya selain huruf mim dan itu disebut bacaan idhar syafawi. Contohnya apa? Contohnya buat alladzina hum an sholatihim sahun. Ada mem mati bertemu dengan huruf ha. Jadi cara bacanya jelas. Jelas nggak boleh alladzina hum an. Nah, itu bertemu dengan huruf a. Nah, terus yang kedua contoh lagi. Alladzina hum yuraun. Nah, itu yang bukan dikasih tanda merah ini hum yuraun itu sukun atau mim harus bertemu dengan huruf ya. Sampai di sini udah paham? Ya. Nah, tadi Bu Ani banyak ada 3 bacaan ya. Yang pertama ifak syafawi, yang kedua idgham mutamatsilan, yang ketiga idhar syafawi. Ifak syafawi tadi apa? Mim. Terus yang ketiga idhar syafawi itu hurufnya ada berapa? Selain huruf mim dan berarti udah bisa kan? Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Coba angkatan siapa yang belum paham? Coba sekarang Bu Ani tanya. Tadi huruf idgham ini ada berapa nama? Apa? Hurufnya? Mim. Terus
Ya. Nanti ngumpul, jangan langsung semua bertukar. Nah, gimana? Susah nggak soalnya? Ada yang sudah selesai? Yang udah silakan dikumpul. Nah, setelah kita mengerjakan LKP dari soalnya yang akan bernilai, terus nanti akan ibu bagikan kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita bikin dulu biar semangat ya. Soal bangun yang tadi ya. Ya bareng-bareng 1, 2, 3. Tepuk Al-Maun sama surat Al-Maun. Artinya bantuan, jumlahnya 7 ayat, diterangkan, dihilangkan. Tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar surat Al-Maun tadi? Gimana rasanya? Terus? Kita masuk ke kesimpulan dulu. Kesimpulan dari surah Al-Maun yang kita pelajari tadi, di sini kita jadi tahu bagaimana cara membaca Quran surat Al-Maun yang tadi aja gimana cara membacanya yang jelas, yang samar. Nah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekarang saya mulai istirahat. Nah, gimana? Susah nggak soalnya? Ada yang sudah selesai? Yang udah silakan dikumpul. Nah, setelah kita mengerjakan LKP dari soalnya yang akan bernilai, terus nanti akan ibu bagikan kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita bikin dulu biar semangat ya. Soal bangun yang tadi ya. Ya bareng-bareng 1, 2, 3. Tepuk Al-Maun sama surat Al-Maun. Artinya bantuan, jumlahnya 7 ayat, diterangkan, dihilangkan. Tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar surat Al-Maun tadi? Gimana rasanya? Terus? Kita masuk ke kesimpulan dulu. Kesimpulan dari surah Al-Maun yang kita pelajari tadi, di sini kita jadi tahu bagaimana cara membaca Quran surat Al-Maun yang tadi aja gimana
membacanya yang jelas, yang samar. Nah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekarang saya mulai istirahat. Nah, gimana? Susah nggak soalnya? Ada yang sudah selesai? Yang udah silakan dikumpul. Nah, setelah kita mengerjakan LKP dan ini akan bernilai, terus nanti akan ibu bagikan kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita bikin dulu biar semangat ya. Soal bangun yang tadi ya. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Toko Al-Maun nama surat Al-Maun artinya bantuan, jumlahnya 7 ayat, Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar Quran surat Al-Maun tadi? Gimana rasanya? Terus? Bahagia? Nah, kita masuk ke kesimpulan dulu. Kesimpulan dari surah Al-Maun yang kita pelajari tadi, di sini kita jadi tahu bagaimana cara membaca Quran surat Al-Maun yang tadi aja, gimana cara membacanya yang jelas, yang samar. Nah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekarang saya mulai istirahat. Siang. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya anak-anak sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya memimpin doa.